Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan mata pelajaran layanan lembaga perbankan dan keuangan mikro. Hari ini kita akan mempelajari leasing. Leasing adalah pembiayaan peralatan atau barang modal suatu perusahaan yang akan digunakan untuk proses produksi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Leasing dapat diartikan juga sebagai kegiatan pembiayaan perusahaan dalam rangka penyediaan barang-barang modal yang dapat digunakan dalam jangka waktu tertentu. Pembayaran dalam leasing dilakukan secara berkala dan juga bisa menjadi hak milik perusahaan untuk memperpanjang waktu berdasarkan sisa uang yang ada dan telah melalui kesepakatan bersama. Jadi, leasing adalah suatu perjanjian antara pemilik leasing atau lessor dan nasabah atau lease. Pihak lessor yang menyediakan barang yang akan digunakan oleh lease sebagai modal. Kemudian, imbalan untuk lessor berupa bayaran sewa oleh lease dalam waktu tertentu. Selanjutnya adalah jenis-jenis leasing. Yang pertama, capital lease. Capital lease merupakan jenis leasing yang perusahaan leasingnya adalah lembaga keuangan. Leasing jenis ini, nasabah yang membutuhkan barang atau modal menentukan sendiri kriteria dan spesifikasi barang yang akan dibutuhkan, sehingga lease bebas menentukan barang apa yang ia inginkan. Kemudian, lease juga yang melakukan negosiasi langsung dengan supplier barang tentang harga dan syarat-syaratnya. Setelah selesai proses negosiasi antara lease dan supplier, maka lessor akan memberikan uang kepada supplier untuk membayar barang. Kemudian, lease akan membayar sejumlah uang modal kepada lessor sesuai dengan perjanjian yang sudah disepakati. Selanjutnya adalah operating lease. Jenis leasing ini, pihak lessor membeli barang, kemudian disewakan kepada lease dalam jangka waktu tertentu. Lease hanya membayar rental atau sewa barang saja. Harga barang dan biaya-biaya lainnya, lessor yang membayar. Jenis yang selanjutnya adalah sales type lease, atau biasa kita menyebut sebagai lease penjualan. Lease penjualan ini biasanya dilakukan oleh perusahaan industri yang menjual lease barang dari hasil produksinya. Biasanya penjualan lease ini memiliki dua macam pendapatan, yaitu pendapatan penjualan barang dan pendapatan bunga atas pembelanjaan selama jangka waktu lease. Selanjutnya adalah leverage lease. Leasing jenis ini dilibatkan pihak ketiga atau biasa disebut sebagai credit provider. Jadi, lessor tidak membiayai objek leasingnya hingga 100% dari harga barang, melainkan hanya sekitar 20-40% saja. Sisa harga kemudian akan dibiayai oleh credit provider. Terakhir, jenis leasing adalah cross border lease. Leasing jenis ini dilakukan antar negara. Jadi lessor dan lease tidak berada di dalam satu negara. Biasanya barang yang dileasingkan dalam cross border lease adalah barang yang memiliki nilai besar. Contohnya pesawat terbang bentukan Boeing atau Airbus. Selanjutnya kita akan mempelajari keuntungan leasing. Keuntungan leasing yang pertama adalah fleksibel. Perusahaan leasing sistemnya kontrak, sehingga dapat disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan kita. Kemudian, besar pembayaran dan jangka waktu pembayaran dapat disesuaikan dengan kondisi perusahaan kita. Kita dapat membuat kesepakatan sendiri dengan pihak leasing sesuai dengan kemampuan perusahaan kita. Keuntungan yang kedua adalah tidak diperlukannya jaminan. Sesuatu yang sangat menarik dari leasing ini adalah tidak adanya jaminan. Namun kita dapat memiliki hak atas barang modal berdasarkan aktiva yang di-lease. Pendapatan dari aktiva itu sendiri yang merupakan jaminan dari lease.
Yang ketiga, cepat dalam pelayanan. Prosedur leasing sangat sederhana, sehingga pelayanannya sangat cepat dan mudah. Nah, hal ini mempermudah dalam pembiayaan. Lease akan dengan mudah mendapatkan barang-barang yang dibutuhkan untuk modal usaha. Keuntungan yang keempat yaitu capital saving. Capital saving yaitu lessor membiayai 100% untuk barang atau modal yang dibutuhkan. Dengan adanya pembiayaan oleh lessor, maka dapat menghemat modal bagi perusahaan lease. Sehingga modal yang dimiliki oleh lease dapat digunakan untuk keperluan lainnya. Selanjutnya, pembayaran angsuran diperlakukan sebagai biaya operasional. Ini yang menarik lagi, pembayaran angsuran dapat dimasukkan ke dalam biaya operasional perusahaan. Pembayaran lease dihitung dalam menentukan laba rugi perusahaan. Jadi, perhitungannya dari pendapatan sebelum pajak, bukan dari laba yang terkena pajak. Terakhir, keuntungannya sebagai pelindung inflasi. Leasing juga dapat menghindari resiko penurunan nilai uang yang disebabkan oleh inflasi. Jadi lease sampai kapanpun akan membayar dengan satuan moneter yang lalu terhadap sisa kewajiban atau hutangnya. Demikian materi leasing hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.